Oke, agenda kita pada siang hari ini adalah sosialisasi ya program PKKM, program kompetisi kampus Merdeka. Jadi prodi kita pada tahun ini mendapatkan sejumlah alokasi dana ya dari Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi untuk program kampus Merdeka. Kemudian kita memiliki beberapa program yang menarik ya, adik-adik sekalian, yang sayang kalau dilewatkan bagi adik-adik semua. Program tersebut kita bagi ke dalam 3 program. Yang pertama adalah student exchange, yang kedua magang, dan ketiga adalah PKM dan kewirausahaan. Nah, itu ketiga program itu yang akan kita sosialisasikan pada siang ini oleh Bapak Ibu dosen yang bertanggung jawab terhadap program-program tersebut. Jadi rundown acara kita pada siang ini adalah yang pertama yaitu sosialisasi program student exchange ya ke Taiwan, ke National Central University, tempat ibu kita, Mbak Ibu Alvina, tempat studinya sekarang S3. Jadi beliau nanti akan menyampaikan prosedur-prosedur untuk program student exchange ini, bagaimana pendaftarannya, apa aja benefitnya dan lain-lain ya. Dan kemudian setelah itu adalah sosialisasi magang ya, program magang akan disampaikan oleh Bapak Masyuri. Kemudian terakhir adalah PKM dan kewirausahaan akan disampaikan oleh Bapak Adi Prayoga ya. Jadi mohon adik-adik semua untuk menyimak ya dengan seksama, mengingat ini setelah sosialisasi ini pendaftaran akan segera kita buka ya, mulai hari ini, mulai sore ini kita buka, dan kemungkinan deadline-nya pun akan dalam besok atau lusa ya. Soalnya minggu ini kita harus mendapatkan kandidat-kandidat dari adik-adik sekalian. Jadi tolong disimak dengan saksama. Jika ada pertanyaan nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah Bapak Ibu dosen selesai presentasi. Ya, tolong disimak semuanya dengan seksama. Jika ada pertanyaan mohon dicatat dulu, nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Gitu ya, adik-adik semua. Oke, kita lanjut aja untuk sesi berikutnya adalah presentasi program Student Exchange yang akan disampaikan oleh Ibu Alvina. Ibu Alvina, udah siap? Baik-baik. Oke, silakan. Saya izin share screen ya. Ya. Oke, semuanya sudah bisa lihat screen saya ya. Sudah terlihat? Belum, Mbak. Oh, belum. Kenapa kok belum ya? Bentar. Sudah terlihat? Nah, udah, Mbak. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Alvina. Mungkin untuk angkatan 2018 dan 2019 saya masih nggak begitu dikenal ya, karena saya sedang tidak ada di ITERA, dan mungkin saya nggak banyak mengajar dengan dosen-dosen seperti dosen-dosen yang ada di ITERA sekarang. Saya dosen sipil, namun saya sedang tugas belajar di Taiwan, di kampus saya. Kampus saya itu National Central University, tempatnya di Taiwan. Kalau kalian kenal kakak tingkat kalian yang bernama Andri, angkatan 2015, nah Andri satu kampus dengan saya. Maaf ya, ini agak berisik karena sedang hujan. Tapi terdengar dengan jelas kan ya? Jelas, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Nah, saya akan mempresentasikan tentang student exchange. Saya sekolah di NCU dan saya berhubungan baik dengan kampus saya yang sekarang. Dan saya ingin membantu adik-adik angkatan 2018 dan 2019 untuk mendapat kuliah di sini selama 1 semester. Saya ingin mengajak kalian untuk melihat apa yang saya lihat di sini ya. Jadi tolong diperhatikan, dan jika ada yang tertarik tolong segera hubungi
saya atau Pak Michael. Nah, di Prodi yang dapat ditanya-tanyain tentang student exchange ini, jika ingin mendaftar bisa menghubungi saya atau Pak Michael. Nanti saya cantumkan alamat email, alamat email saya dan Pak Michael. Nah, di situ nanti kalian bisa mengirimkan email jika kalian ada yang ditanyakan. Pertama, saya ingin menjelaskan apa itu pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar memang sangat asing mungkin untuk kita ya di kampus karena event internasional itu masih sangat jarang, tapi kita harus memulai. Nah, siapa saja yang boleh mendaftar? Kali ini, mahasiswa yang dapat mendaftar adalah angkatan 2018 dan 2019. Seperti adik-adik yang sekarang ikut di sosialisasi ini ya. Kemudian, apa saja yang dilakukan? Nah, kegiatan itu nanti menempuh kuliah 1 semester di NCU. Sama juga seperti di ITERA, kita datang ke kelas, kita mengerjakan tugas, tapi tempatnya di NCU. Nah, apakah ada bantuan biaya pendidikan yang paling penting kan? Ada, termasuk biaya keberangkatan juga insya Allah ada. Jadi jangan ragu untuk mendaftar, kalian hanya perlu mendaftar dan menyiapkan persyaratan yang nggak begitu sulit. Kemudian bagaimana langkahnya? Pertama, jika kalian ingin dan jika kalian percaya diri dengan IPK yang ada sekarang, silakan mendaftarkan ke Prodi dengan cara menghubungi saya atau Pak Michael. Ini alamat email saya, nanti akan saya share PPT-nya di grup angkatan. Kemudian setelah mendaftar ke Prodi, nanti akan kami seleksi. Karena seleksinya masih di Prodi, yang kita ingin tahu data diri kalian apa. Jadi silahkan membuat CV, dan silahkan tunjukkan ke kami transkrip nilai yang menunjukkan IPK terakhir. IPK, maksud saya IPK keseluruhan, IP terakhir. Kemudian untuk memberangkatkan ke NCU, nanti Prodi akan mengirim 2 mahasiswa. Nah, dari seleksi administrasi, nanti kita seleksi 2 orang. Dari seleksi administrasi, nanti dari IPK kita kumpulkan lagi, sehingga nanti dari wawancara kita seleksi 2 kandidat yang nanti akan diberangkatkan. Nah, setelah 2 kandidat ini terpilih, yang nomor 4, silakan kandidat yang terpilih untuk melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan oleh NCU. Nah, perlu saya sampaikan jika kita sudah ada kesepakatan dengan NCU, dan jadi program ini sudah disetujui oleh kampus dan NCU sangat ingin menerima kedatangan kita. Jadi dokumen setelah kita ada seleksi internal di ITERA, ada juga persyaratan dari NCU. Namun NCU tidak akan menyeleksi lagi. Yang seleksi hanya dilimpahkan oleh Prodi saja. Cukup mudah kan? Kemudian apa itu Nah, yang terakhir ini kan nomor 4, saya jelaskan sebentar. Yang terakhir ini kan setelah 2 kandidat lolos harus melengkapi dokumen persyaratan. Apa itu dokumennya? Dokumennya itu transkrip, surat keterangan mahasiswa, surat rekomendasi, dan paspor. Transkrip kalian bisa minta kan di prodi atau di jurusan. Kemudian surat keterangan mahasiswa nanti akan dibantu oleh International Office IEO di ITERA. Surat rekomendasi ini adalah surat rekomendasi yang didapatkan dari 2 dosen. Nanti kalau kalian lolos sampai tahap wawancara, silakan menghubungi dosen untuk diminta rekomendasinya. Kemudian paspor dan foto. Nah, paspor ini mungkin banyak di antara kalian yang belum punya ya. Tapi nanti Prodi akan membantu pembuatan paspor. Tapi dipastikan dulu kan kalian lolos dulu sampai tahap wawancara. Nah, paspor ini diperlukan untuk kalian untuk pergi ke luar negeri. Jadi kan harus kan sifatnya nanti akan dibantu oleh Prodi. Dananya, tapi pembuatannya tolong kami dibantu untuk ke imigrasi untuk membuat paspor untuk kalian sendiri ya. Nah, seluruh dokumen ini harus dalam bahasa Inggris. Kemudian ini untuk ekivalensi. Nah, kalian kan berarti 1 semester ada di NCU, artinya kalian nggak melakukan kegiatan perkuliahan di ITERA kan, tapi
kegiatan perkuliahan yang ada di NCU nantinya bisa ditransfer ke prodi. Nah, satu kali melaksanakan student exchange satu semester itu sama dengan melaksanakan 4 mata kuliah di kelas. Di NCU akan mengambil 4 mata kuliah. Satu mata kuliah itu adalah 3 SKS, artinya nanti mata kuliah yang mata kuliah yang diambil akan setara dengan 12 SKS yang diambil di ITERA. Kemudian juga kalian akan sekaligus memenuhi mata kuliah studium general, karena nanti di sipil, kita kan di sipil ya, nanti di exchange-nya juga akan di sipil. Sebentar. Nanti di exchange-nya juga akan di sipil di sini. Kemudian, karena di sipil itu setiap, entah itu kakak geoteknik, struktur, atau semuanya ya, setiap minggu akan mengikuti seminar. Nah, seminar itu sudah setiap seminar nanti kalian diminta untuk membuat laporan. Nah, itu sudah sama dengan penilaian kami untuk menilai studium general. Nah, kemudian kalian juga sudah gugur kewajiban untuk melaksanakan KKN dan KP masing-masing 2 SKS. Kemudian karena student exchange ini nantinya akan diminta untuk membuat laporan. Apa saja yang kalian lakukan di sini. Nah, karya yang kalian buat itu nanti struktur penulisannya akan dinilai sebagai nilai metode penelitian. Konten dari laporan akan dinilai sebagai nilai mata kuliah kerja praktik. Jadi total semua yang kalian ambil pada saat melakukan studi exchange itu sama dengan menempuh 20 SKS belajar di ITERA. Nah, apa yang kita lakukan sekarang dengan angkatan 2018 dan 2019? Saat ini kita ingin memberangkatkan mahasiswa untuk belajar pada fall semester yang dimulai pada bulan Agustus depan hingga bulan Januari. Semester ganjil di ITERA kan. Nah, diharapkan ini dilaksanakan oleh angkatan 2018. Nah, 2019 itu ngapain? Kita butuh 2019 untuk mempersiapkan di semester selanjutnya. Nah, nantinya akan diselenggarakan tanggal bulan Februari sampai Juli tahun 2022. Nah, jadi yang paling penting sekarang, yang paling urgent adalah di angkatan 2018. Karena kita ingin kalian untuk segera berangkat, jadi tolong untuk angkatan 2018, bagi yang berminat, tolong ini diperhatikan dan segera menghubungi saya atau Pak Michael. Untuk 2019 juga kami tunggu ada deadline-nya masing-masing ya. Nah, bagi mahasiswa angkatan 2018 ini yang paling krusial ya. Angkatan 2018, jika kalian merasa percaya diri dengan IPK yang dimiliki dan jika kalian tertarik ingin belajar di sini bersama saya dan Andri, silakan menghubungi saya dengan menyebutkan data diri dan IPK terakhir. Maksud saya ini bukan IPK terakhir ya, IP terakhir, IP kumulatif, IPK keseluruhan, dan IP yang terakhir. Kemudian silakan menghubungi saya atau Pak Michael. Nah, karena ini sangat urgent sekali, tolong emailnya saya tunggu hari ini hingga jam 12 nanti ya. Jadi tolong agak cepat. Nah, untuk angkatan 2019 karena masih ada waktu, jadi tolong disiapkan CV dan transkripnya. Nah, karena 2018 kan nggak ada waktu kan, waktunya hanya hari ini. Jadi silakan menghubungi via email dengan menyebutkan data diri singkat dan IP. Tapi untuk angkatan 2019, tolong disiapkan CV-nya dan transkrip. Nah, kami tunggu waktunya 1 bulan, kami tunggu hingga tanggal 22 Juli 2021. Ya, di sini mengerti. Nanti kalau ada yang nggak paham, pertanyaannya tolong dicatat, nanti bisa disampaikan. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya tahu kekurangan kita adalah kadang kita malu untuk menunjukkan diri kita atau kita malu untuk berkompetisi. Nah, tolong jangan malu untuk mendaftar. Nah, jika ada pertanyaan di luar sesi ini, tolong hubungi saya dan Pak Michael.
Kalau pertanyaannya sudah tergambar, tolong dicatat dan disampaikan nanti di sesi tanya jawab. Oke, jadi saya sekian. Ini mau langsung atau tanya jawab, Pak Derik? Kita langsung aja dulu, Bu ya. Nanti pertanyaannya sekaligus di sesi terakhir ya, setelah semuanya. Boleh. Jadi kalau ada pertanyaan, tolong disimpan, dicatat biar nggak lupa. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Alvina. Ya, kepada adik-adik mahasiswa semuanya, jika ada pertanyaan nanti dicatat dulu. Nanti di akhir sesi setelah Pak Masyuri dan Pak Adi Prayoga presentasi untuk program magang dan kewirausahaan, nanti bisa ditanyakan semuanya ya sekaligus. Oke, selanjutnya adalah program PKKM magang ya, akan disampaikan oleh Bapak Masyuri. Oke, kepada Pak Masyuri, persilakan. Baik Pak, izin share ya, share screen. Apakah sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknik Sipil ITERA, dan yang kita sayangi adalah adik-adik mahasiswa angkatan 2018 dan 2019. Baik, langsung saja pada hari ini saya akan mempresentasikan kegiatan dari Teknik Sipil ITERA, itu yang kedua tentang magang ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kampus kita, prodi kita itu ada 3 kegiatan ya. Ada kegiatan student exchange oleh Bu Alvina, kemudian kegiatan magang oleh saya dan tim, kemudian ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Bapak Ade Prayoga dan tim. Nah, langsung saja. Pertama, ini magang ya. Nah, kita lihat dari pendahuluan dulu. Adanya rencana strategis dari Kemendikbud 4 tahun ke depan, yang mana rensalnya tersebut itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi perguruan tinggi. Kemudian meningkatkan kualitas dosen dan tenaga pendidik, dan mewujudkan tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Nah, kita yang pertama itu tentang peningkatan kualitas pembelajaran. Itu sudah launching oleh Bapak Menteri, yaitu adanya program MBKM yang sama-sama kita sudah mengetahuinya, yaitu Merdeka Kampus, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari sekian banyak kegiatan, itu ada namanya magang atau internship. Nah, alhamdulillah pada tahun ini ya, berkat kerja keras dari teman-teman atau dari Bapak Ibu di sipil kita dapatkan hibah ya, PKKM. Ya, itu proposal kompetisi kampus merdeka. Nah, adapun tujuan magang ini yaitu nantinya mahasiswa itu dapat meningkatkan kompetensi lulusan, baik itu soft skill-nya maupun hard skill-nya. Kemudian agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Kemudian tujuan magang ini menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian baik. Kemudian tujuan magang ini mematangkan mahasiswa untuk terjun di dunia pekerjaan dan memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya. Kemudian teknis magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, yang mana kita akan bermitra dengan PT Hutama Karya, ya, PT Hutama Karya. Kemudian kegiatan magang ini itu dengan 2 periode. Nah, periode pertama itu selama 4 bulan.
Setelah November, kemudian dievaluasi dan dilanjutkan dengan periode kedua, yaitu dari Desember hingga Januari. Nah, sistem magang ini selama 1 semester, yaitu 6 bulan, terhitung dalam 20 SKS, di mana 20 SKS ini setara dengan jumlah SKS yang seharusnya diambil juga dalam 1 semester perkuliahan. Adapun kuota maksimal mahasiswa magang pada periode ini yaitu 20 mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa yang magang ini akan dibimbing oleh karyawan atau pegawai di PT Hutama Karya selama magang dan dosen terpilih dari Teknik Sipil ITERA saat nanti kembali ke kampus. Kemudian mahasiswa magang ini wajib membuat laporan kegiatan magang dengan diasistensikan kepada pembimbingnya. Adapun laporan kegiatan ini wajib dipresentasikan. Yang pertama, di akhir periode pertama itu laporan kemajuannya. Jadi selama 4 bulan tersebut ngapain aja, dibuat laporannya, laporan kemajuan. Kemudian di periode kedua dilanjutkan, nanti di akhir periode kedua itu adanya laporan akhir. Adapun bobot nilai akhir mahasiswa itu bersumber dari kedua pembimbing. 60-40 berarti 60 dari pembimbing di PTHK dan 40 dari pembimbing di ITERA. Adapun persyaratan untuk mengikuti magang ini, yang pertama itu mahasiswa aktif Teknik Sipil ITERA. Nah, diutamakan itu angkatan 2018 dahulu. Dan nanti setelahnya 2019. Yang kedua, mahasiswa wajib mendapatkan persetujuan dari dosen wali. Jadi harus menemui dosen walinya ya. Alhamdulillah. Yang ketiga, mahasiswa telah lulus semua mata kuliah di tingkat 1 dan 2, kecuali mata kuliah SQ. Yang keempat, minimal IPK-nya itu 2,75. Nanti dibuktikan dengan transkrip nilai, dan persyaratan yang berikutnya itu biodata atau kurikulum vitae-nya. Nah, apa benefit untuk mahasiswa mengikuti program magang ini? Yang pertama, jelas mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja di perusahaan dan dapat mengembangkan potensi sesuai dengan passion dan bakatnya. Kemudian mahasiswa mendapatkan uang saku per bulan selama kegiatan magang. Yang ketiga, mendapatkan sertifikat resmi dari perusahaan. Nah, yang keempat, nilai dari kegiatan magang ini setara 20 SKS yang akan diekwivalensikan pada mata kuliah terpilih dan mata terkait. Nah, ini berikut ekwivalensi nilainya. Yang pertama itu nilai utama ya, terdiri dari 20 SKS, itu kerja praktik, kuliah kerja nyata, metodologi penelitian itu 2 SKS, SG studi 2 SKS, kemudian ada manajemen proyek itu 3 SKS, tugas akhir 4 SKS, kewirausahaan 2 SKS, dan terakhir mata kuliah terkait. Mata kuliah terkait yang berhubungan khususnya di sana ngapain. Misalnya di sana tentang pembuatan beton precast atau mungkin sedang adanya proyek bangunan air. Nanti dikonversi ke mata kuliah yang semisalnya. Jadi totalnya yang nilai utama ini 20 SKS. Kemudian nilai pendukung yaitu dari kualitasnya ya, itu kategorinya bagaimana inisiatif mahasiswa, teamwork dan manajerialnya bagaimana, kemudian kedisiplinannya bagaimana, safety-nya, general knowledge, skill, dan komunikatifnya bagaimana. Nah, ini nanti akan dinilai oleh pembimbing lapangan dan nanti pembimbing di kampus. Nah, mungkin itu dulu dari saya tentang kegiatan magang. Jika ada pertanyaan, nanti bisa menghubungi saya atau Ibu Julita dan Pak Miss Karmaini. Saya kembalikan ke Pak Derik. Baik, terima kasih Pak Masyuri. Jadi saya ingatkan lagi ya, jika ada pertanyaan mohon dicatat dulu, simpan dulu, nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan ditanyakan di sesi tanya jawab. Oke, berikutnya adalah program PKM dan kewirausahaan ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Adi Prayoga. Pada Bapak Adi Prayoga, dipersilakan. Baik,
Terima kasih Pak Derek. Slide saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang, Pak. Oke, jadi Selamat siang, saya Pak. melanjutkan dari program yang ketiga ya. Jadi program yang ketiga itu di luar dari student exchange dan magang, itu ada pengabdian kepada masyarakat ya. Pengabdian kepada masyarakat ini sebenarnya dilatar belakangi oleh Tridharma perguruan tinggi kita ya, di mana poin-poin seperti pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ini sangat perlu ya, dan semuanya harus dilakukan oleh sivitas akademika termasuk mahasiswa. Makanya biasanya mahasiswa juga diberikan program KKN itu sebenarnya untuk pengabdian kepada masyarakat ya. Tetapi pada program ini kita menciptakan suatu kompetisi ya, termasuk juga kompetisi karena nanti kita harus menghasilkan inovasi-inovasi baru begitu ya. Jadi dari tujuan kegiatan PKM kewirausahaan ini, pertama seperti yang saya sebutkan itu menciptakan inovasi dari bahan-bahan olahan limbah. Jadi nanti kita akan coba menciptakan beberapa produk dari limbah-limbah perusahaan yang ada di Provinsi Lampung, terutama di Bandar Lampung ya. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua itu menumbuhkan sebenarnya dan meningkatkan jumlah mahasiswa yang dapat berwirausaha. Seperti yang kita ketahui bahwasannya jalur untuk menuju sukses bukan cuma satu ya. Bukan Anda harus berpendidikan sangat-sangat tinggi baru Anda bisa mencapai sukses. Tidak. Tapi bagaimana mindset Anda diputar untuk berwirausaha, menciptakan UMKM yang baru dan menciptakan lapangan pekerjaan begitu ya. Dan yang ketiga, Anda mampu juga melaksanakan riset atau proyek begitu ya. Nah, untuk tahapan kegiatan ini sebenarnya ada 3 tahun nantinya ya. Di mana di tahun pertama ini yang kita wajibkan bagi teman-teman 2018 dan 2019, terutama 2018 ya. Jadi konsepnya adalah pada tahun pertama ini nanti kita akan mencari perusahaan apa dan limbahnya di Bandar Lampung itu apa ya, limbah yang dihasilkan itu apa. Kemudian dari limbah itu kita lakukan riset ya. Kemudian dari riset itu kita melihat nih, oh ini ada bahan yang bisa diolah melalui limbah ini. Dari olahan limbah itu kita manfaatkan menjadi produk ya kan, yang nantinya akan kita pasarkan. Begitu. Itu di tahun 2023 cita-cita kita gitu ya. Di tahun 2022 itu kita akan dibekali dengan training-training seperti entrepreneurship ya. Jadi Anda harus paham dulu nih proses-prosesnya. Nanti kita belajar mengenai supply chain manajemennya, bagaimana cara pemasaran ya kan, kemudian skema bisnis proses dari kewirausahaan, kemudian kelayakan material yang bisa dipakai seperti apa, dan kemudian nanti kita coba publish melalui produksi skala kecil ya, dan akan kita pasarkan ke masyarakat. Oke, di tahun 2023 baru nanti kita menuju yang skala besarnya gitu ya. Nah, ini ya yang tahun 2021 seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasannya pertama kita mencari perusahaan-perusahaan yang punya limbah. Ya. Nanti akan saya sebutkan kita sudah melis mitra kita ya, dan kemudian nantinya akan kita jadikan olahan limbah itu menjadi suatu output yang berguna terutama di bidang konstruksi. Nah, jadi kita sudah mencoba untuk mengkerucutkan ya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Bandar Lampung. Itu ada 2. Pertama PLT Utarahan dan PT Bukit Asam. Ini sangat menarik ya karena kita berbicara mengenai keilmuan kita yang akan kita aplikasikan untuk berwirausaha begitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya PLT Utarahan dan juga PT Bukit Asam ini menghasilkan apa sih, ya kan? Nah, itu menghasilkan yang namanya fly ash dan bottom ash yang asalnya dari batu bara. Ketika batu bara itu dilakukan untuk pembangkit listrik tenaga uap, ya, itu akan menghasilkan yang namanya fly ash, abu terbang, dan juga ada abu yang ukurannya akan lebih besar daripada si fly ash itu yang ada di bawahnya begitu. Dan itu kita bisa manfaatkan untuk konstruksi kita ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya untuk faba ini ya, fly ash dan bottom ash ini. Ini tadi penjelasan untuk si fly ash ya. Jadi fly ash itu kita gunakan untuk PLTU dan sisa-sisanya itu ya itu bisa kita manfaatkan untuk konstruksi. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwasannya dulu fly ash ini dikategorikan sebagai limbah B3 atau beracun gitu ya. Jadi sehingga sangat-sangat
dibatasi penggunaannya, penyimpanannya, dan lain sebagainya. Tapi melalui peraturan yang baru, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, mengatakan bahwa faba ini sudah dikeluarkan dan dihapus dari limbah B3. Sehingga ini merupakan suatu keuntungan bagi kita, menciptakan inovasi dan juga kita bisa menciptakan cara untuk berwirausaha melalui limbah-limbah ini, gitu ya. Nah, ini merupakan beberapa produk yang nantinya akan kita coba riset nih bagi teman-teman yang mau ya dan berminat di bidang ini. Ya, terutama di batu bata yang kita nanti coba komposisikan dengan full fly ash, kemudian tetrapod yang biasa kita gunakan pada jetty ya untuk pemecah ombak di laut, kemudian untuk konstruksi beton, paving block dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak ya kan, tapi nanti kita fokuskan pada beberapa item dulu, karena kita hanya punya waktu yang terbatas begitu. Nah, dalam program ini kita membutuhkan tim ya, itu 6 orang ya, 6 orang yang akan kita coba untuk melakukan kegiatan kewirausahaan ini gitu ya. Dan kegiatan itu akan berlangsung ya, mudah-mudahan berlangsung selama 1 tahun ya, artinya sampai bulan 12 ini, dan nanti akan dilanjutkan terus sampai 2022, 2023. Ya, tergantung dari kapasitas dan kemampuan kita begitu ya. Nah, adapun untuk yang 6 orang itu tadi ya, syaratnya sama sebenarnya dengan yang lain ya, dengan program student exchange dan magang ya. Tapi di sini saya tekankan satu ya, harus pekerja keras dan juga memiliki jiwa kewirausahaan gitu ya. Kalau untuk di bidang struktur saya yakin semua sipil wajib memiliki basic di bidang struktur ya. Dan satu lagi itu mahasiswa angkatan 2018 diutamakan begitu ya. Oke, kemudian benefitnya apa sih ya? Yang pertama itu program ini nantinya akan dijadikan sebagai tugas akhir Anda gitu ya. Sebagai tugas akhir yang nantinya akan inovatif dan aplikatif, karena setelah Anda melakukan research, kita langsung coba nih pasarkan begitu ya. Artinya kalau Anda memasarkan, Anda harus tahu kelayakannya. Apakah sudah layak dipasarkan atau belum ya? Itu nanti akan kita lakukan terus-menerus pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian akan menambah wawasan entrepreneur Anda. Saya yakin teman-teman di sini mendominasi ya untuk berentrepreneur, karena kalau saya lihat mahasiswa ITERA ini banyak ya yang kuliah sekalian kerja ya. Oleh karena itu kita ciptakan program ini untuk memfasilitasi Anda. Jadi jangan Anda sia-siakan, silahkan Anda gunakan ya. Walaupun ini di bidang struktur, tapi tidak menutup kemungkinan jika Anda tertarik pada bidang lain, tapi kita manfaatkan nih ya kan skill wirausaha Anda seperti itu. Kemudian tanpa biaya sudah pasti ya. Tanpa biaya ini yang dimaksudkan adalah Anda difasilitasi oleh prodi semuanya ya. Mulai dari peralatan, kemudian pengujian dan lain sebagainya itu sudah kita fasilitasi. Dan tidak menutup kemungkinan apabila nanti prodi kita mengajukan lagi ya, tidak menutup kemungkinan Anda akan mendapatkan insentif begitu ya. Kemudian Anda mendapatkan konversi nilai yang sama ya, kurang lebih sama dengan program-program yang lainnya, itu KP, KKN ya, Medpen, SGTA, beton lanjut, KWU dan selebihnya. Anda harus mengambil sisa mata kuliah di ITERA. Anda harus mengambil mata kuliah yang lain di ITERA sampai mencapai 20 SKS gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman nanti yang berminat ya, saya sudah share ya secara non formal ke teman-teman. Jadi silahkan menghubungi saya atau Bapak Ibu dosen yang ada di struktur silahkan ya, atau ke bagian prodi juga boleh begitu. Nanti disampaikan minat Anda seperti apa ya kan. Itu akan kita coba lihat nanti melalui administrasi Anda dan juga kemauan Anda gitu ya. Saya kira cukup, saya kembalikan ke Pak Derik. Silakan Pak Derik. Terima kasih Pak Yoga. Demikian ya presentasi dari ketiga program PKKM yang kita punya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Oh ya, sebelumnya Pak Bintang, ada tambahan Pak Bintang? Pas dulu Pak Derik. Gimana Pak? Pas dulu. Gimana? Lanjut tanya jawab aja dulu. Ya, lanjut dulu Pak. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab ya.
Silakan jika ada adik-adik yang mau bertanya. Silakan, ya langsung ngomong aja atau boleh raise hand. Ini ada siapa nih? Saya nggak kelihatan namanya nih. Bentar. Andika, ya Andika, silakan Andika. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Andika Setiokusumonoto dengan NIM 194 dari angkatan 2019 Pak. Saya ingin bertanya perihal magang ya Pak. Untuk magang sendiri, apakah perusahaan yang dituju itu ditentukan dari pihak kampus atau dari mahasiswa sendiri yang mencari tempat tujuan untuk magang, untuk melakukan magang tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih ke Andika ya. Kita tampung aja ya dulu Pak, dua pertanyaannya Bapak Ibu. Berikutnya Herawati, ya silakan. Baik Pak, Bu, perkenalkan nama saya Delia Herawati dengan akhir 122 angkatan 2018. Izin bertanya terkait dengan study exchange Bapak dan Ibu. Tadi itu kan ada pengganti SKS, di mana itu ada 12 SKS. Penghapusan untuk KKN dan KP, dan juga metode penelitian, sama stadium general. Kalau untuk 2018 sendiri, kan seperti yang tadi sudah Bu Alvina sampaikan, kalau itu urgenitasnya 2018, sedangkan 2018 sendiri ini banyak yang sudah mengambil stadium general, dan juga beberapa ada yang melaksanakan KP di bulan ini sampai bulan Juli, terus juga sudah mengambil KKN dan metode penelitian. Untuk SKS terkait untuk mata kuliah tersebut bagaimana ya Bu dan Bapak untuk kalau mengikuti study exchange gitu, karena kan matkul tersebut sudah diambil gitu. Terus juga untuk yang syarat surat keterangan mahasiswa aktif atau SKM itu, karena kan tadi formatnya disuruh untuk memakai bahasa Inggris, seluruh dokumennya memakai bahasa Inggris. Untuk formatnya sendiri itu bagaimana untuk keterangan mahasiswa aktif, karena yang disediakan di website jurusan maupun prodi itu kan dia bahasa Indonesia, seperti itu Pak Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Adelia. Berikutnya satu lagi ya, 3 pertanyaannya dulu nanti kita jawab. Setelah itu boleh tanya lagi. Silakan. Kalau ini apa? Kalau malu misalnya bertanya, diketik aja ya di kolom chat. Nanti saya bacakan. Ya. Kalau mau ngomong langsung juga boleh, langsung raise hand aja. Oke, berikutnya ini Ibnu Prayuda. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ibnu Prayuda Ardiansyah dari angkatan 2019. Izin bertanya Pak, Bu, untuk terkait magang dan yang kewirausahaan itu, apakah ketika kita nanti sudah mengambil magang, boleh mengambil kewirausahaan di tahun kedua, karena di kewirausahaan itu kan ada 3 tahap di tahun 2021, 22, dan 23. Itu apakah boleh seperti itu atau bagaimana Pak? Karena dari SKS-nya kan ada beberapa mata kuliah yang sama. Lalu untuk sama sih seperti Kak Adel, jika sudah mengambil mata kuliah tersebut, nanti nilainya bagaimana Pak? Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibnu Prayuda. Selanjutnya ini ya kita jawab dulu pertanyaannya, 3 pertanyaan tadi. Silakan. Yang pertama tadi ke siapa? Program apa ya? Izin Pak, kepada program magang yang tadi dipaparkan oleh Pak Masyuri Pak. Ya, terima kasih Pak. Masyuri ya. Ya, silakan Pak Masyuri. Halo Pak Masyuri, masih ada di sini nggak? Iya Pak Derik. Nah, ya silakan Pak Masyuri. Tadi dari Andika ya yang saya simak tadi ya. Dari Andika ya. Dari Andika. Betul Pak. Dari Andika itu apakah mitra ya PT Hutama Karya tadi itu ditentukan sendiri atau bagaimana gitu ya? Betul Pak. Nah, untuk saat ini ya,
Jadi mitra kita untuk program kegiatan magang ini itu sudah melakukan MOU dengan PT HK Utama Karya. Nanti ke depannya kita ingin menggait banyak mitra, jadi bukan hanya PT HK saja. Karena ini pendahuluan, jadi kita ke PT Utama Karya semuanya. Ditentukan oleh kampus. Begitu Andika ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, udah jelas ya Andika? Sudah Pak. Oke. Selanjutnya tadi dari Herawati ya tadi ya untuk program student exchange ya. Ya, silakan Bu Alvina. Izin menjawab ya Pak Derik. Yang pertama tadi bagaimana untuk mata kuliah yang sudah diambil seperti SG dan lain-lain. Nah, konten dari student exchange kita sudah ditetapkan seperti yang tadi saya jelaskan di PPT. Namun kalau sudah mengambil tidak masalah. Artinya student exchange tersebut dapat menutup mata kuliah yang belum diambil. Misalkan berarti kan sebentar saya share screen lagi ya. Sudah lihat PPT saya ya? Jadi kan tadi pertanyaannya, sudah kan ya? Sudah, Mbak. Jadi kan tadi kan pertanyaannya studium general KKN sudah diambil gitu ya. Jadi ada lagi selain SG dan KKN. Itu Bu, metode penelitian. Ini sudah. Berarti yang belum KP ya. Nah, berarti ya sudah kalian digugurkan dari ini. Jadi penilaian kita cuma untuk 4 mata kuliah dan kerja praktek. Pokoknya ini sudah ketetapannya sudah ini, tapi kalau kalian sudah ambil SG, KKN, dan MedPen, ya udah tidak apa-apa, pakai nilai yang sudah ada. Jadi student exchange ini untuk menutupi 4 mata kuliah dan kerja praktek. Jadi kalau misalkan kalian sudah melakukan 3 kegiatan ini, artinya nanti dengan student exchange kalian hanya mendapatkan 12 tambah 2, 14 SKS. Soalnya kan SG, KKN, dan metode penilaian kan sudah. Jadi tidak perlu dinilai lagi. Gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, saya stop share. Yang kedua tadi, bagaimana dengan surat keterangan yang kalau di jurusan itu bahasa Indonesia. Nah, nanti pertama kalian minta surat keterangan dari jurusan yang berbahasa Indonesia tersebut, nanti kalian bawa ke International Office. Nah, karena kita itu dibantu penuh oleh International Office, jadi nanti keluaran surat keaktifan kalian akan dibantu ditranslatekan oleh International Office, tetap yang mengeluarkan tetap ITERA. Jadi walaupun yang mengeluarkan jurusan atau International Office harusnya sama kan, sama-sama yang mengeluarkan ITERA, cuma kalau jurusan itu bahasa Indonesia, kalau IIO bahasa Inggris. Gitu ya, tapi itu nanti step paling terakhir, kalau misalkan kalian sudah lolos. Jadi sekarang kan seleksi administratif dulu, jadi nggak perlu mengumpulkan itu dulu. Yang paling penting untuk 2018, ya segera email saya. Kalau 2019, CV dengan transkrip aja. Bahasa Indonesia tidak apa-apa. Oke? Udah jelas? Boleh izin ini nggak Bu, untuk memperjelas lagi Bu? Yang terkait kerja praktik Bu. Itu kan angkatan 2018 itu banyak yang sudah diterima untuk kerja praktik periode bulan Juni sampai Juli ya Bu, mungkin ada yang sampai awal Agustus gitu Bu. Untuk hal yang seperti itu gimana ya Bu? Apakah nanti dia tetap tapi dia udah diterima KP Bu, cuma ngambil SKSKP-nya itu nanti di semester 7 gitu Bu. Jadi itu nanti dia tetap melaksanakan seminar KP atau menggunakan nilai KP dari si study exchange ini Bu. Nah, karena sebenarnya student exchange ini untuk memudahkan mahasiswa ya. Jadi karena di student exchange itu udah termasuk KP, jadi sebaiknya ditunda dulu. Untuk 2 kandidat yang udah lolos sampai terakhir ya, ditunda. Maksudnya silakan mengikuti student exchange dan
boleh membatalkan KP yang sudah didaftarkan, karena nanti KP-nya sudah termasuk di student exchange itu. Tapi kalau mau mengerjakan dua-duanya ya tidak masalah, tapi kan itu akan memberatkan mahasiswa kan. Jadi dipilih langkah yang mudah aja, karena sudah ter-include, silakan mengikuti student exchange. Itu. Udah jelas? Jelas, Bu. Bertanya, Terima Bu. kasih, Bu. Ya. Tadi kan untuk yang metode penelitian itu, student action itu bikin laporan kan, Bu. Nah, tapi kan kita udah mengambil medpen untuk 2018. Apakah laporannya tetap dibikin, Bu ya? Laporannya tetap dibikin, cuman nanti tidak akan dinilai dalam tidak akan, kan kalau medpen itu dinilai dari sistematika penulisan kan, jadi nanti laporannya tidak akan dinilai sistematika penulisannya karena kita tidak perlu mendapatkan nilai medpen gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, sudah. Saya balikan ke Pak Derik ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan setelah pertanyaan terakhir untuk yang terakhir tadi. Ya, PPT-nya sudah saya share di grup chat. Oke, silakan Pak Derik. Oke, ya silahkan kalau ada lagi. Oh ya, pertanyaan ketiga tadi ya, kita lanjut dulu ya. Pertanyaan ketiga tadi dari Ibnu Prayuda ya, untuk Pak Yoga, program kewirausahaan. Ya, silakan Pak Yoga. Oke, baik. Terima kasih Ibnu ya. Ini bagus pertanyaannya. Tadi sudah dijawab oleh Bu Vina mengenai mata kuliah. Jadi kalau kamu sudah ngambil, artinya nilai kamu itu yang kamu pakai yang sudah ada begitu ya. Terkait tahun kegiatan kita 2001, 2002, dan 2023 itu sebenarnya kita fokuskan hanya di tahun 2021 dulu. Jadi kamu sistemnya sama semuanya. Magang, student exchange sama ya. Jadi dikhususkan untuk semester di mana kamu menginjakkan di tahun 2021 itu gitu ya. Jadi kalau kamu mengikuti itu otomatis nilai-nilai yang dikonversikan tadi kamu akan mendapatkan nilainya melalui program itu gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu langkah untuk mempermudah kalian ya. Jadi walaupun kalian nggak ikut mata kuliah itu, tapi kalian bisa mendapatkan nilai itu melalui program-program yang telah kita sediakan ini. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Izin menambahkan Pak. Berarti untuk misalnya saya mengambil program kewirausahaan ini Pak, yang di tahun pertama, lalu untuk tahun kedua dan ketiganya itu apakah boleh mengambil lagi atau bagaimana Pak? Oke, kalau untuk tahun selanjutnya ya bisa jadi kalau misalnya kamu nanti belum tamat ya kan, nggak apa-apa kita lanjutkan. Tapi mudah-mudahan karena itu tadi kita khususkan untuk tugas akhir kamu, ya seharusnya kamu sudah selesai TA-nya dari situ. Jadi untuk tahun selanjutnya mungkin akan dilanjutkan lagi oleh adik-adik kamu atau teman kamu yang lain begitu Ibnu. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Perkenalkan nama saya Jibril Fitzgerald Daniel, 119-210-192, angkatan 2019 Pak. Saya ingin bertanya, jika matkul yang kita telah ambil namun mendapatkan nilai yang kurang Pak, belum memadai, apakah bisa dibantu dengan hasil student exchange atau magang atau PKM tersebut Pak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Jadi untuk nilai, misalnya nilai kamu E di situ ya, kamu sudah punya nilai itu. Nah kemudian kamu mengikuti salah satu program, nilai kamu itu nanti bisa jadi, ya nanti akan kita diskusikan kembali, bisa jadi akan menjadi lebih baik jika pada program itu kamu juga mendapatkan nilai yang baik, begitu ya. Itu akan menjadi pertimbangan kita. Tapi kalau misalnya kamu juga dalam mengikuti program itu ternyata tidak bisa kamu selesaikan dengan baik, maka nilai kamu ya tetap itu, begitu ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Begitu ya, siapa tadi? Jibri, siapa ini? Jibrilian Pak. Baik Pak. Jibrilian ya. Ini penggemar Jibril nih. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Oke, saya kembalikan ke Pak Derik, Pak.
Ya, terima kasih Pak Yoga. Oke, kita buka sesi selanjutnya ya, pertanyaan lagi. Kita ambil kalau ada 3 lagi pertanyaan, kalau ada nanti kita jawab lagi. Ada lagi nggak adik-adik semua yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Izin menambahkan dulu sebentar, boleh Pak Derik? Oh ya, Pak Bintang ya, silakan Pak Bintang. Ya, jadi dari kita ITERA itu punya 3 program tadi ya, yaitu Student Exchange, kemudian magang dan kewirausahaan yang dan PKM. Nah, dari ketiganya itu setiap kegiatan itu yang diikuti nanti outputnya itu wajib membuat laporan kegiatan gitu, seperti itu ya. Jadi baik itu Student Exchange, kemudian atau itu magang, ataupun juga kewirausahaan dan PKM itu di akhir semester itu wajib membuat laporan kegiatan, isinya yaitu apa saja yang telah Anda lakukan di situ, kemudian apa saja yang telah Anda dapatkan ya, seperti itu. Itu fungsinya apa? Yang pertama itu karena laporan kegiatan ini nantinya akan kami jadikan juga sebagai dokumen ya untuk laporan pertanggungjawaban kepada Dikti ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan adalah untuk angkatan, memang kurikulum MBKM ini kan dikhususkan yang angkatan 2018 ya. Nah, ini kemudian untuk angkatan 2019, ini kan karena keberhasilan program BKKM ini bergantung pada keberhasilan angkatan 2018 yang saat ini akan mengikuti program BKKM ini ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara penilaian dari Dikti? Ini saya beritahukan bahwa itu dinilai dari misalnya penyerapan dana dari yang diberikan oleh Dikti kepada ITERA gitu ya. Nah, apabila sukses itu kita itu akan tahun depan akan dilanjutkan kegiatannya oleh seperti itu. Nah, oleh karena itu mungkin saya harapkan untuk angkatan 2018 itu kalau Anda memang benar mengikuti studi Anda itu student exchange ataupun magang dan juga kewirausahaan, saya mohon ya agar diikuti dengan baik ya, agar karena keberhasilan program ini ada di tangan kalian yang angkatan 2018. Kemudian yang untuk angkatan 2019-nya itu oke, kita anggap optimis. Jadi kegiatan ini akan dilanjutkan ke tahun depan, di tahun 2022 ya. Kan untuk angkatan 2019 berarti kan sudah masuk bisa mengambil kurikulum MBKM ini kan untuk angkatan 2019. Nah, usahakan gitu itu kan setiap kegiatan kan ada ekivalensinya ya, mata kuliah tertentu ya. Nah, kalau memang Anda sudah mulai bisa merencanakan Anda apakah akan mengikuti kegiatan ini atau tidak gitu ya. Karena sifat kegiatan ini adalah pilihan, Anda yang memilih gitu ya. Nah, kalau memang Anda mau mengikuti kegiatan salah satu dari program ini, mungkin Anda bisa mulai mengatur pengambilan mata kuliahnya. Jadi agar tidak double-double ya nantinya untuk penilaiannya seperti itu. Misalkan kan ada ekivalensi itu ada seperti KP ataupun juga kan ada KKN, metode penelitian seperti itu. Nah, jadi kalau bisa jangan diambil dulu mata kuliah tersebut, jadi Anda mengambil mata kuliah yang lainnya seperti itu ya. Oke, Pak Derik, saya cukup itu saja tambahannya. Oke, terima kasih Pak Bintang. Ya, semoga jelas ya semuanya. Jika ada pertanyaan lagi boleh. Tadi ada yang mau bertanya ya, siapa? Willy ya tadi mau nanya. Iya Pak, izin memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan nama saya Willy Nextday Pak. Nah, saya ingin bertanya mengenai magang Pak. Untuk magang sendiri, apakah bertim Pak? Dan kalau misalnya bertim itu berapa orang ya Pak satu tim? Terima kasih Pak. Ya, ini mengenai magang ya. Silakan Pak Masyuri. Ya, Pak Derik. Ya, silakan Pak Masyuri. Langsung jawab aja ya. Langsung aja. Tadi siapa yang nanya ya? Saya nggak nyimak. Willy Nextday. Willy ya. Oke. Tadi pertanyaannya tentang tim ya. Berapa satu tim ya? Pak. Nah, jadi nanti teknisnya magang ini tidak seperti KP ya. Kalau KP kan itu satu kelompok 2 orang ya.
Nah, nanti kalau magang ini, kalian itu sendiri-sendiri. Jadi buat laporan sendiri ya, di dalam magang tersebut. Misalnya nih contoh, kamu nanti misalnya magang, itu nanti bimbingan sendiri dengan karyawan atau pegawai di Utama Karya. Kemudian juga dapat pembimbing dari ITERA. Jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau nanti maksimal kan 20 mahasiswa. Jadi nanti akan ada 20 atau mungkin beberapa dosen pembimbing dari 20 mahasiswa tersebut. Berarti akan ada 20 laporan kegiatan. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada per tim. Mungkin seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi nggak dari adik-adik semua? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ihsan Firmansyah dari Angkatan 2019. Izin bertanya, Pak, terkait dengan program Kampus Merdeka ini kan dari website Kemdikbud sendiri kan juga udah menyediain fasilitas mau daftar secara mandiri gitu, Pak. Apakah dari pihak Prodi itu juga terbuka untuk kita misalkan mau mendaftar magang atau penelitian dan lain-lain yang secara mandiri gitu, Pak? Terima kasih. Baik, ini tentang apa? Magang ya? Ke siapa ini nanyanya? Iya, Pak, mungkin secara umum juga, Pak, karena kan di website Kemdikbud itu setahu saya juga membuka pendaftaran untuk ya seperti program magang juga gitu, Pak. Silakan siapa yang bisa jawab, Pak Masyuri? Saya coba jawab, boleh, Pak Derik? Boleh, Pak. Ya, silakan Pak Masyuri. Ini saya Pak Bintang, Pak Derik. Ya, jadi kita itu dengan yang di website Kampus Merdeka itu kegiatan yang berbeda ya, gitu ya. Jadi memang kegiatan Kampus Merdeka dari Dikbud itu sangat banyak ya. Jadi ada, kalau dilihat tuh, kalau di website itu Anda bisa menemukan beberapa program hibah, itu untuk beberapa kampus ya hibah, seperti Merdeka Belajar Kampus Mandiri atau MBKM. Kemudian ada juga yang program hibah yang didapat sama ITERA itu hibah PKKM ya. Kemudian bahkan Dikti.Pun sendiri itu dia juga punya program sendiri seperti itu. Jadi intinya program yang dari ITERA itu memang masih bersatu kesatuan bagian dari Dikti, cuman dia pendaftaran itu terpisah, jadi beda jalur seperti itu ya. Jadi dua jalur yang berbeda antara yang di website Dikbud itu dengan ITERA seperti itu. Jadi kalau yang kita itu tarafnya itu adalah tarafnya pendaftarannya lokal saja gitu. Melalui jadi yang diberangkatkan dari ITERA, seperti kalau yang di Dikbud itu adalah nanti diseleksi oleh dari pihak Dikbudnya seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Bintang. Gimana, Ihsan? Jelas? Udah jelas? Maaf, Pak, mungkin jika mendaftar juga di misalkan kita ada beberapa mahasiswa yang secara kampus ini kan yang dari prodi belum memenuhi kriteria mungkin IPK dan lain-lain, Pak, dan berminat yang dari Kemdikbud itu, Pak, apakah bisa juga memfasilitasi atau emang hanya program ini yang dari kampus saja, Pak, yang dari prodi itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak Bintang. Setahu saya tetap bisa ya, cuman kan kalau yang di website Dikbud itu kan daftarnya secara mandiri ya kalau tidak salah. Kan memang ada beberapa program, ada student bahkan Dikbud itu juga punya program student exchange juga, namanya pertukaran mahasiswa kalau nggak salah, Permata. Jadi kalau yang di Dikbud itu mahasiswa mendaftar secara mandiri ya, dan harus melengkapi persyaratannya sendiri seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja di luar yang dimiliki oleh ITERA.
Bahkan kita juga sangat mendukung karena kan dia juga mempunyai ekivalensi mata kuliahnya juga seperti itu. Saya bantu menambahkan ya Pak Bintang. Silakan Mbak Dian. Iya, jadi program Kampus Merdeka itu kan program Kemendikbud ya, yang sekarang lagi banyak banget dan kegiatannya banyak banget, termasuk diantaranya MBKM. Dan untuk pertanyaan Ihsan tadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bintang, itu diizinkan, tetapi mekanismenya pasti berbeda dengan yang MBKM gitu ya. Jadi kamu mendaftar sendiri ke program tersebut dan apakah dapat pendanaan atau tidak, kami juga nggak tahu gitu kan, karena saya belum ngecek yang kamu maksud itu seperti apa. Kalau MBKM karena itu diatur di prodi juga, jadi kita tahu bahwa ada hibahnya, pendanaannya sekian untuk kamu, terus kemudian kemana penempatannya gitu kan. Kami bekerja sama dengan Utama Karya. Kalau yang kamu pilih tadi mungkin bisa berbeda kan, itunya di mana gitu. Tapi yang pasti itu diizinkan oleh prodi atas pertimbangan dosen wali. Tetap harus mendapatkan persetujuan dari dosen wali, kemudian harus mendapat persetujuan dari prodi gitu ya. Tapi secara garis besar kami menyetujui program itu. Kami mendukung kalian-kalian kalau kalian mau melaksanakan program Merdeka Belajar. Silahkan aja. Begitu ya. Baik, terima kasih atas temannya Mbak Dian. Gimana Ihsan, udah jelas? Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan Adelia. Ini pertanyaan untuk terkait program study exchange. Ini juga mungkin pertanyaan dari beberapa teman-teman 2018 juga ya untuk Bu Alvina. Apakah terkait study exchange ini kita dinilai juga dari basic skill, misalkan seperti bahasa Inggrisnya gitu? Karena beberapa dari kawan-kawan juga ada yang bertanya apakah kayak bahasa Inggris misalkan didasarkan dari TOEFL ataupun TOEIC-nya gitu diperlukan atau enggak gitu Pak dan Ibu untuk dari study exchange ini sendiri. Terima kasih Bu. Pak. Ya, silakan Bu Vina. Ya, izin menjawab ya. Jadi yang pasti kemampuan bahasa pasti dinilai karena kalian nanti di sini pastinya nggak pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Inggris. Cuman penilaian bahasa itu tidak terlalu penting, asalkan kalian percaya pede dengan berbicara bahasa Inggris, ya sudah tidak silakan mendaftar saja. Tapi nanti karena sekarang kan kita belum membicarakan bahasa ya, tapi nanti pada saat kalian sudah lolos 2 mahasiswa tersebut, ini kan masih ada waktu berapa bulan menuju ke Agustus, ada Juli dan Agustus. Nah ini kita masih ada waktu untuk menggembleng kalian agar bahasa Inggrisnya bagus. Pastinya nanti kita akan ajari, kita akan bimbing terus agar nantinya berangkat itu siap berbahasa Inggris. Jadi untuk bisa bahasa Inggris pastinya penting ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Ibu Alvina. Jika ada pertanyaan lagi silakan langsung aja. Untuk link pendaftarannya saya udah share ya di chat. Saya udah share di sana link Google Form-nya. Nah, link Google Form ini khusus untuk pendaftaran 2 program ya, yaitu program magang dan program PKM Kewirausahaan. Deadline-nya hari Kamis ya. Jadi ada 2 hari lagi, hari Kamis malam pukul 23.59 ya. WIB. Untuk student exchange, nah sesuai yang Ibu Alvina presentasikan tadi, pendaftarannya langsung ya, langsung ke Ibu Alvina atau ke Pak Michael. Langsung aja email bahwa adik-adik sekalian tertarik gitu ya. Langsung aja email Bu Alvina dan Pak Michael. Nah, untuk SE ini deadline-nya nanti malam ya, Bu Vin ya. Nanti malam pukul 23.59 juga, Bu Vin ya. Iya, betul. Ya, silakan. Jadi, karena untuk 2018 ya terutama, karena kita dikejar waktu, 2018 ini sangat penting.
Jadi tolong kalau misalkan tertarik, silakan email, sebutkan data diri yang singkat, tapi jelas, beserta IPK-nya. Sekali lagi ya, tolong nanti di email ke saya dan Pak Michael. PPT-nya sudah ada di ini grup chat, silakan dibuka dan dipelajari. Nanti ya tolong segera menghubungi kami ya, karena besok kita mau wawancara. Jadi nggak ada waktu lagi ya untuk angkatan 2018. Oke? Ya, jadi silakan ya, yang berminat silakan mendaftar ke ketiga program tersebut. Untuk SE ditunggu sampai nanti malam. Kemudian besok kita akan ada sesi wawancara ya, khusus untuk student exchange ini. Kita akan wawancara. Nanti kita akan infokan lagi ya melalui grup WhatsApp dan melalui HMS ya. Nanti kita akan infokan lagi jadwalnya untuk besok. Yang jelas sekarang silakan daftar melalui Google Form untuk magang dan PKM. Dan untuk student exchange melalui email. Ya silakan. Siapa tadi? Alia ya. Siapa tadi yang mau bertanya? Alia, mau bertanya tadi? Alia Febrianti. Atau enggak jadi? Nggak jadi, kepencet kali. Ya, tolong dimanfaatkan ya adik-adik nih. Kita ada pendanaan ini sebenarnya mudah sekali ya untuk mahasiswa ini, tinggal menunjukkan ke kami apakah IPK memenuhi, apakah dosen menyetujui. Nah, jadi nggak perlu khawatir tentang biaya. Dan nanti kalian selama pelaksanaannya selalu akan dibimbing, karena nanti pastinya akan ada dosen pembimbing dari prodi untuk kalian. Jadi ya sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan kan. Ya, betul sekali Bu Alvina ya, silahkan ya dimanfaatkan betul. Prodi sudah memfasilitasi ya, kita udah punya dana dan ya tinggal ini aja. Adik-adik sekalian aja minatnya dapat disalurkan melalui ketiga program ini. Untuk bahasa Inggris ya jangan khawatir ya. Nanti sesuai yang disampaikan oleh Ibu Alvina tadi, kita akan persiapkan untuk adik-adik semua sebelum keberangkatan. Jadi jangan khawatir, nggak usah khawatir dengan bahasa Inggrisnya. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Rovema. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Rovema Fawas, NIM 108. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa on cam karena kamera saya rusak. Sebelumnya mohon maaf Pak. Saya izin bertanya Pak, ini kan ada ada tiga ya programnya. Nah dari itu tuh satu mahasiswa itu hanya boleh daftar satu atau boleh daftar dua gitu Pak, untuk misalkan dia ada keinginan di student exchange sama magang atau PKKM gitu Pak, apakah boleh gitu Pak untuk daftar lebih dari satu? Terima kasih Pak. Iya, boleh nggak nih daftar lebih dari satu? Siapa? Bu Alvina? Ya, silakan saja kalau mau daftar lebih dari satu kegiatan. Tapi nanti pada akhirnya kalian harus menentukan. Karena kalau misalkan kalian lolos 2 kandidat tadi ya untuk SE, terus kalian juga lolos program magang. Nah, pada akhirnya akan menentukan mana yang akan diikuti dan nggak boleh mepet-mepet. Jadi kalau sekarang student exchange kan masih seleksi yang paling awal, kemudian magang juga seleksi yang paling awal. Jadi nanti dari situ kalian tahu, misal kalian lolos di dua-duanya, nah saat itulah kalian harus memutuskan mana yang kalian ingin fokus. Jadi kalau dari tahap 1 ini silakan ikut beberapa program, tapi kalau sudah lolos tahap pertama, nah di situ kalian harus menentukan kalian mau ikut yang mana. Gitu. Mengerti?
Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, nah gitu ya. Nah kemudian ini ada pertanyaan di chat. Di chat, kolom chat ya, ada pertanyaan. Selamat siang Pak, Bu, perkenalkan nama saya Mangara ya, dari Mangara ini, dari 2019. Izin bertanya, untuk transkrip nilai, jika ada mata kuliah yang semester ini nilainya belum keluar, nah itu bagaimana? Sedangkan di Siakat sudah di-E-kan dari sistem. Nah itu gimana Bapak Ibu, kalau ini, untuk transkrip nilai, kan ada persyaratan tadi ya, transkrip nilai, nah jika nilainya belum keluar gitu, dan atau yang disiapkan itu sudah di-E-kan di sistemnya. Itu bagaimana? Siapa yang mau jawab? Pak Yoga mungkin? Baik, terima kasih Pak Derik. Jadi ini kalau masalah nilai ya, yang pertama itu karena untuk merubah nilai juga tidak bisa secara spontan. Silahkan kamu mendaftar dulu gitu ya. Kamu daftar saja dulu dengan apa yang ada, ya kan? Nanti kalau misalnya kamu sudah melakukan perbaikan nilai dan waktu pendaftarannya belum tutup, ya kamu bisa melampirkan kembali. Tapi jika tidak, ya kamu harus menggunakan nilai kamu yang ada begitu ya. Dan saya rasa walaupun cukup merugikan, artinya sebenarnya itu masalah kamu di kebelakangnya ya. Karena ketika ada kesempatan seperti ini, nah seharusnya sudah dipersiapkan dari awal-awal begitu ya. Dan jika memang kita tidak mendapatkan kesempatan itu ya sangat disesalkan sekali begitu. Atau salah satu lagi mungkin nanti bisa Anda temui ke prodi ya. Langsung saja ke prodi kamu tunjukkan bahwasannya nilai kamu belum keluar. Boleh nanti kamu mendaftar secara manual ya. Nanti akan diterima oleh Bapak Ibu jika kamu memang misal nih ya karena nilai tidak dikeluarkan oleh dosen yang bersangkutan, lalu secara otomatis tadi ya silahkan kamu lampirkan beserta dengan bukti alasan kamu itu gitu ya. Saya kira cukup ya. Saya kembalikan ke Pak Derik atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Oke, saya izin menambahkan dari Pak Yoga ya. Ini yang nanya angkatan 2019 ya. Tapi yang pemberangkatan sekarang itu kan 2018 dulu ya. 2019 masih di semester depan gitu. Artinya kenapa sih nilai DE-nya sistemnya terkunci? Nah itu masalah akademik gitu ya. Nanti ada beberapa dosen yang kalau akademiknya sudah selesai bisa masukin nilai gitu. Kami belum bisa masukin nilai sekarang. Jadi nanti mungkin digunakan dulu aja, terutama yang angkatan 18 ya, sama SE yang angkatan 2019. Mungkin nanti untuk yang SE bisa dibantu ya Bu Alvin, itu nanti bisa setelah nilainya keluar, karena itu periode pemberangkatannya masih lama, masih semester depan untuk angkatan 2019 ya. Untuk yang 2018 gunakan saja yang ada sekarang gitu. Silakan mendaftar dengan transkrip yang ada sekarang gitu. Karena kami nggak bisa merubah nilainya, menunggu dari akademik gitu ya. Izin nambahkan ya, ini untuk Mangara Klose ini ingin mendaftar apa? Atau tertarik dengan program apa kalau saya boleh tahu? Halo, Mangara. Silakan dinyalakan mikrofonnya, Mangara. Mangara ada? Atau mikrofonnya mati? Nah, jadi saya izin menjawab untuk student exchange. Misalkan Mangara ini daftar ke student exchange. Mangara ini angkatan 2019. Nah, karena pendaftaran saya mengerti kondisi kalian. Terlebih kalau misalkan dosennya masih belum selesai menilai, makanya nilainya belum keluar di Siakat. Nah, jadi untuk angkatan 2019, deadline-nya itu diperpanjang hingga bulan Juli ya, tanggal 22 Juli, jadi masih ada waktu 1 bulan. Jadi segera, kalau misalkan ada satu mata kuliah yang masih E, tolong segera dikonfirmasi dan diingatkan dosennya tersebut. Dan segera untuk diselesaikan permasalahannya jika bermasalah. Jangan sampai ditunda-tunda karena 1 bulan itu akan terasa cepat. Nah, jadi seperti tadi kata Pak Yoga, misalkan itu kesalahan sistem, silakan dibiarkan saja seperti itu, tapi nanti tolong kami dikasih tahu kenapa ini bisa E. Apa karena
E itu nilai mata kuliah kalian memang E, atau E itu karena kesalahan teknis. Nah, nanti dari situ kita bisa menilai. Jadi nggak serta-merta, walaupun pendaftaran kami itu ada peraturan, tapi pasti masih bisa didiskusikan. Oke gitu ya, Mang Ara ya. Sama juga mungkin untuk program yang lain di PKM dan magang. Kalau misalkan itu masalahnya masih bisa dijelaskan, tolong jelaskan ke kami. Oke? Itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Alvina. Ya, semoga jelas ya. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Oh, ini dari chat ya, dari Mangara tadi. Katanya tadi mikrofonnya ada gangguan katanya. Oh, dia berencana ini mendaftar magang, Bapak Ibu. Daftar magang. Atau yang ada di website Kemendikbud, kampus mengajar. Tapi tadi udah dijelaskan ya sama Pak Yoga dan Bu Dian juga. Dan untuk SE-nya juga udah dijelaskan sama Bu Alvina. Silakan jika ada lagi pertanyaan, boleh langsung aja nyalakan mikrofonnya, perkenalkan diri, atau ketik aja di kolom chat juga boleh. Silakan jika ada lagi. Atau udah jelas semuanya? Oke, jika tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini ya. Saya ingatkan lagi, saya udah share di chat itu, nanti saya akan share lagi melalui WhatsApp ya, melalui himpunan, link pendaftaran untuk program magang dan PKM, kewirausahaan, dengan deadline-nya hari Kamis, ya masih ada waktu 2 hari. Hari Kamis malam pukul 23.59 WIB. Silakan di sana daftarkan diri sebelum deadline. Kemudian hari Jumat, insya Allah kita udah mendapatkan kandidat-kandidatnya ya untuk kedua program tersebut. Nah, khusus untuk student exchange, pendaftarannya langsung ya, nggak melalui Google Form lagi, langsung kepada Bu Alvina atau Pak Michael. Ya, ke email Bapak Ibu tadi. Langsung aja dengan deadline nanti malam ya. Kalau student exchange, deadline-nya nanti malam pukul 23.59 karena besok kita akan mengadakan interview seleksi wawancara untuk kandidat-kandidat yang mendaftar. Oke, begitu ya. Untuk slide Bu Alvina tadi juga udah di-share ya di kolom chat juga. Dan slide dari Pak Masuri juga udah ada di sana ya, di kolom chat. Bisa di-download. Nah, jika tidak ada lagi, atau ada lagi nggak pertanyaan? Atau ada tambahan nggak dari Bapak Ibu sekalian? Saya izin menambahkan. Oh ya. Silakan Bu Dian. Bu Dian, silakan Bu Dian. Oke, buat rekan-rekan semua yang ada di sini, angkatan 2018 dan 2019, ini kan program kompetisi kampus merdeka yang telah kita peroleh dengan susah payah gitu ya. Artinya ini menjadi kesempatan buat kalian semua. Keberhasilan program pertama itu menentukan pembiayaan atau pendanaan di program berikutnya gitu. Jadi saya berharap angkatan 2018 mengikuti kegiatan ini gitu. Jangan sampai ada yang nggak daftar gitu ya. Karena kalau misalkan angkatan 2018 yang nggak daftar, maka yang serius yang selanjutnya di semester berikutnya angkatan 2019 nggak bisa ikut lagi karena kita nggak dapat pendanaan gitu. Jadi saya berharap angkatan 2018 bisa ikut kegiatan ini dan kemudian menyelesaikan dengan komitmen gitu. Artinya dengan baik gitu, karena balik lagi keberhasilan angkatan pertama menentukan angkatan selanjutnya. Gitu kurang lebih dari saya. Silakan Pak Bintang. Ya, izin menambahkan Bu Dian. Jadi intinya jangan malu dan ragu untuk mendaftar ya, karena kapan lagi ada kesempatan seperti ini ya. Ini mungkin sekali dalam seumur hidup ya gitu ya istilahnya, karena terutama misalkan untuk yang sudah exchange, kapan lagi Anda bisa kuliah mencoba merasakan kuliah di luar negeri seperti itu. Misalkan untuk yang magang,
kapan lagi mungkin Anda bisa mendapatkan kesempatan bekerja ya. Karena magang itu dengan KP itu berbeda ya. Kalau KP kan hanya sekitar 1 bulan, kalau magang kan Anda benar-benar di-charge di suatu proyek selama 6 bulan ya jangka waktunya, seperti itu. Jadi Anda seolah-olah sedang bekerja di perusahaan itu selama 6 bulan. Kemudian untuk yang kewirausahaan dan PKM, kapan lagi Anda punya pengalaman untuk melakukan penelitian ya gitu dengan dibimbing oleh dosen gitu. Dan nantinya itu bisa juga bermanfaat untuk bagi masyarakat gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mengenai dan jangan ragu bahwa untuk yang student exchange dan magang ya terutama itu kita sudah menyiapkan berbagai tunjangan ya. Misalnya adalah misalkan untuk yang student exchange itu kita sudah ada kalian di sana nggak akan jadi gembel di sana. Jelas seperti ini. Jadi kita menyiapkan untuk tunjangan biaya hidup juga, kemudian ada asuransi kesehatan, kemudian untuk pembuatan paspor kalau misalkan Anda belum punya akan kita biayai juga, dan juga misalkan juga kalau misalkan diperlukan sertifikat bahasa untuk tes TOEFL atau tes bahasanya, karena diperlukan tesnya itu minimal adalah TOEFL ITP ataupun bisa pakai tes TOEIC ya, itu juga akan kami biayai untuk yang 2 orang tadi, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir Anda tidak akan keluar duit sepeser pun ya untuk tes seperti itu. Kemudian untuk yang magang juga kita akan ada tunjangan biaya hidup ya per bulannya, beserta juga untuk ongkos untuk biaya perjalanan juga akan kita ganti sepenuhnya seperti itu ya. Mungkin dari saya cukup Pak Derik. Ya, terima kasih Pak Bintang. Ya, terima kasih Mbak Dian. Ya gitu ya. Tambahan tadi dari Mbak Dian bahwa angkatan pertama ini jangan sampai gagal ya, jangan sampai nggak ada yang ikut. Soalnya nanti angkatan setelah kalian 2019 dan selanjutnya tidak akan mendapat program ini lagi, nggak akan mendapat pendanaan lagi. Jadi pastikan program ini berlanjut ya, mulai dari angkatan pertama ini supaya disukseskan. Kemudian dari Pak Bintang tadi itu ya, standar-standar pembiayaan itu semuanya udah cukup ya, lebih dari cukup malah ya. Semuanya akan dibiayai, termasuk juga tes TOEFL-nya dan persiapan keberangkatannya, termasuk tiket pesawatnya, paspor, semua akan dibiayai ya. Jadi jangan ragu. Pokoknya kalian nanti di sana hanya fokus kuliah aja, fokus ke kuliah. Untuk pembiayaan sudah disediakan melalui program ini, gitu ya. Jadi silahkan mendaftar, Untuk sekali lagi saya ingatkan untuk SE malam ini ya, paling lambat malam ini, kemudian magang dan kewirausahaan hari Kamis. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Ada lagi nggak kira-kira? Oke, sepertinya udah jelas semua ya. Udah jelas semua. Kalau gitu kita tutupkan saja sampai di sini. Ditunggu adik-adik semua pendaftarannya. Dan setelah mendaftar, tunggu aja ya hasil seleksinya, hasil seleksi administrasinya. Bagi kandidat yang berhasil lolos, nanti akan kita panggil ke wawancara ya. Kalau untuk SE ada wawancara, dan kalau untuk magang dan kewirausahaan nanti ditunggu aja hasilnya. Nanti kita akan keluarkan list nama-nama yang berhasil lolos. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Bentar. Jika ada tambahan lagi, enggak, Bapak, Ibu? Cukup, Pak. Cukup. Nanti ya? kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi, bisa ditemui Bapak Ibunya masing-masing ya. Di chat personal atau email. Nanti jika ada pertanyaan lagi, boleh tanya-tanya ya ke Bapak Ibunya. Sebelumnya, kita ini sesi foto bersama ya. Saya ambil aja screenshotnya langsung ya. Mohon semuanya diaktifkan ya kameranya. Supaya masuk ke majalah ya nantinya.
Ini ke majalah apa kita, Pak Yoga? Waduh. Oh, ini aja ITERA, sipil ITERA tuh kan ada IG-nya. Oh iya, oke. Saya ambil ya screenshot-nya. Bentar. Ini Willy next day belum mandi kamu ya, Willy ya? Udah, Pak. Ya. Astaga, Pak. Oke, slide ketiga. Slide keempat. Oke, udah. Oke, terima kasih ya adik-adik semuanya atas partisipasinya siang ini. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga atas Bapak Ibu yang sudah mempresentasikan program PKKM kita pada siang ini. Dan saya ingatkan sekali lagi untuk mendaftar melalui link dan melalui email. Nanti saya akan juga share melalui WhatsApp ya. Terima kasih. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Alamin. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Bu.